Mari saudara, pagi hari ini kita mau satukan hati kita mau datang belajar Tuhan, kita mau menyembah, memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang merasa Tuhan baik, yang merasa diberkati banget, bisa bernapas tanpa alat bantu, bisa jalan ke gereja, gak usah pakai kursi roda, ya. Kita merasa bahwa hal-hal yang kecil-kecil itu kadang kalau kita lihat kayak biasa gitu ya, tapi kita harus belajar untuk hal-hal yang biasa, yang kita bisa nafas aja, bisa dalam makanan dengan baik, itu semua karena anugerah. Amin, amin. Katakan kita saudara, kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih. Ayo kita mau biasain saudara untuk hal-hal yang kecil, kita mau bilang Tuhan, thank you Tuhan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, buat keluarga yang ada di sekitar kita saudara, buat teman-teman yang ada di sekitar kita yang bisa menemani kita di setiap hari kita, ya, buat saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang bisa menolong kita di dalam setiap kehidupan kita saudara. Amin saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Roh Kudus, Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami membawa iman kami percaya bahwa pagi hari ini kami datang ke tempat ini, kami akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kami akan menerima mujizat yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini, pagi hari ini, Engkau akan lakukan sesuatu bagi kami Tuhan. Segala beban kami Engkau akan angkat, segala sakit penyakit kami Engkau akan sembuhkan. Pengharapan kami yang remuk, yang gak ada pengharapan pagi hari ini, kami percaya kami mendapatkan pengharapan yang baru. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk kami menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu karena Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat kami, memberkati kami, memperbaharui kami pagi hari ini menjadi ciptaan yang baru yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Tuhan turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Tuhan turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Tuhan turut bekerja.
dimuliakan Tuhan. Dari segala Tuhan, Kau diagungkan dari segala Tuhan di dalam hidup kami. Dan persiapkan hati kami, Roh Kudus masuk di dalam setiap hati kami. Mempersiapkan kami untuk menyambut Engkau, menyembah, memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lakukan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Jamah setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman, kesembuhan, dan pengharapan yang baru. Pujilah nama-Mu Tuhan, membawa anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat dan siap memuji menyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Umat yang berkata percaya katakan amin. Kita Tuhan kita. Selamat pagi saudara-saudara kasihku yang dalam Kristus. Amin. Ada amin today? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, masuklah gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah pada Dia karena Dia baik. Amin. Siapa di sini yang saya mau nanya tiap hari dengerin lagu rohani? Siapa yang di sini yang dengerin lagu rohani? Jujur aja nggak apa-apa. Nyanyi buat Tuhan siapa? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang harinya Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama. Kalau di rumah kita nyanyi sendiri. I will sing whatever for God. Now kita nyanyi bersama-sama buat Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama. Amin. Yuk, ini Allah bersorak.
Kita akan membacakan satu ayat dari Mazmur 121. Ayat ini begitu baik buat kami, buat saya terutama, dan buat teman-teman saya pada saat saya muda. Saya lalu menerima lagu ini, ayat ini dari Mazmur 121. Kita akan bacakan bergantian, ya. Tuhan, bukan. Ayat 1 sampai 8. Ayat ini begitu mengena di dalam pribadi saya pada saat saya muda, pada saya young, when I was young, this verse is very deep inside my heart. Kita bersama-sama, kita bacakan bersama-sama ayat ini bergantian, ya. Nyanyian sia-sia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang tiada tandingan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap oleh tetapi berjaga. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan kita baik. Dia sangat baik. Dia memberikan firman pada Tuhan pada kita bahwa Dia akan menjaga kita. Dia akan menolong kita. Apapun masalah kalian, apapun masalah saya, semua serahkan pada Tuhan. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan cuma meminta kita menyembah dan memuji Dia. Saudara-saudara, saya sering sedih melihat teman-teman semua yang ada di sini ataupun di luar gereja sana datang ke gereja cuma diam, nggak nyanyi juga apa. Tolong berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat nyanyianmu pada Dia, karena Dia menjagamu. Siapa yang mau berterima kasih pada Tuhan? Tuhan, saya berterima kasih untuk kasih setiamu. Katakan, Tuhan, saya mau berterima kasih untuk berkat-Mu. Katakan, Tuhan, saya mau berterima kasih untuk pekerjaan. Tuhan, saya mau berterima kasih untuk keluarga saya. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan saya. Katakan semua terima kasih kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang benar-benar baik buat kita. Amin. Dan ini adalah pujian. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Hati kami bersukacita karena kebaikan-Mu Tuhan. Gak ada yang lain selain Engkau Tuhan, yang layak dan layak dan layak untuk dipuji. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini untuk kami, hati kami disiapkan Roh Kudus untuk menerima berkat firman-Mu. Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, pakai dia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di Philadelphia Praise Center pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menerima berkat firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang jahat Tuhan yang akan mengganggu kami, yang akan merebut benih firman-Mu Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mempunyai perubahan dalam karakter kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakan dan kami boleh menyenangkan hati, dan kami boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang, teman-teman kami yang ada di sekitar. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi hari ini saudara, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, salam dari Pastor Alu yang minggu depan sudah kembali bersama-sama dengan kita. Kita terus berdoa biar perjalanannya dilindungi, diberkati, kemudian lagi dengan selamat. Amin. Pagi hari ini saudara kita Andi dan Cindy, sudah tahu Cindy kan hamil tua saudara ya. Dan kemarin puji Tuhan, mirip orang lain dan namanya Noah Ebenezer Chandra, ya saudara. Jadi kita berdoa juga buat baby Noah biar sehat, mamanya Cindy juga sehat, boleh kembali ke tempat ini, melayani di tempat ini bersama-sama dengan kita lagi. Dan next baby selanjutnya dari sini dan dari teman-teman di sini semua. Amin. Dan pagi hari ini ada nanti kalau saudara keluar dari tempat ini boleh ada kaos di belakang saudara dari saudara kita Martin. Kalau saudara yang minggu lalu belum beli untuk pelayanan, cuma pelayanan dia, boleh stop by di belakang, boleh beli. Yang minggu lalu sudah beli, diharapkan untuk beli lagi ya sendiri. Nanti boleh di belakang lihat tulisan-tulisannya yang sudah minggu lalu sudah beli, lihat tadi boleh tulisan-tulisan berbeda. Oke, pagi hari ini saudara kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau silent handphone kita, dan juga untuk orang-orang yang saudara-saudara yang tidak berbahasa Indonesia, saudara bisa lihat di layar untuk bisa log in di handphonenya untuk bisa ada translator. Itu saudara ya. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, berharap yang besar. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia pada saat kita berkata ya. Yang salah nggak pernah pemancarnya, tapi penerimanya. Seringkali kita korbannya yang begitu-begitu aja, gitu kan? Beritanya ngomongnya bikin ngantuk. Itu yang salah penerimanya, ya, receivernya, bukan pemancarnya. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi siapkan kuping hati kita untuk firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dengan Pastor Koko Cema, Pastor Cema sudah menanti anak-anak youth, teman-teman semua untuk ikut untuk kegiatan persekutuan youth sendiri ya di alam sana. Oke, mari kita sambut Pastor Hendy, saudara kita untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Good morning, PPC. Selamat pagi. So it's good to be back. Like you said, PPC itu ibarat rumah
rumah ketiga ya. Yes. Kalau kami datang di sini, kita tinggal di rumah di sini. Terus tiap Senin juga doa ya. Ada doa kan tiap Senin. Ya. Karena kesibukan saya cuma ikut di grup WhatsApp aja sekarang. So, it's good to be back. Saya lihat banyak muka-muka baru, so welcome. Dan saya percaya ada hal luar biasa yang pernah percaya kepada Bapak Ibu Saudara. So, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Hendy, yang dimatakan Immanuel. Saya melayani sebagai gembala di Gereja Indonesian Life Church ILC. Jemaat kami punya panggilan sayang sama saya, namanya Papen ya. Nama saya bukan Papen, nama saya Hendy. Papen itu singkatan Pak Pendeta. Dan kalau istri saya dipanggilnya Ipen, namanya bukan Ipen, namanya Marina, tapi dipanggil Ibu Pendeta. ada panggilan saya. So ya saya menikah dengan istri saya yang luar biasa. Kemarin kita baru saja merayakan anniversary kita yang ke-11. Puji Tuhan. Terus saya pikir ngapain ya, udah ini ada pre-season kita nonton cuma 10 dolar. So kita dikaruniakan 3 orang anak, yang paling besar namanya Juda, yang kedua Levi dan Asher, umurnya 9, 6 sama 3. Saya juga bekerja di Mosaic Conference sama dengan Pastor Aldo dan Ibu Suami juga di sini. Dan saya juga waktu senggang saya bantu istri saya catering. Saya antar makanan ya, jadi beberapa itu tuh ini ngantar makanan tuh tiba-tiba ada di sini. Sepagi hari saya nggak ngantar makanan catering, saya ngantar makanan rohani. Amin. So langsung aja kita masuk ke topik kita, pertanyaan-pertanyaan Yesus. Dan bagian saya membahas pertanyaan Yesus dari kitab Yohanes 5 ya. Yohanes 5. Dan saya membacakan Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9 mengenai pertanyaan Yesus. Setelah itu ada perayaan Yahudi, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Di situ ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit berbaring, ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Mereka semua menunggu air kolam itu bergoncang. Sebab ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu waktu air itu bergoncang akan sembuh dari penyakit apa saja yang dideritanya. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yesus melihat dia berbaring ke sana dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit. Maka Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertemuan kita kepala kita berdoa. Tuhan, berdoa bertani hari ini kami percaya ada hal luar biasa yang Tuhan menyatakan kepada kami. Kuasai mulut lidah hamba-Mu dalam menyatakan biarlah semua ini berasal dari Tuhan. Dan kami siap untuk diubahkan Tuhan melalui firman. Kami siap disembuhkan oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan kiri kanannya Tuhan Yesus baik. So, kesembuhan itu asalnya dari Tuhan. Percaya katakan amin. Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai terapi, Tuhan bisa pakai apapun, tapi sumber dari segala sumber kesembuhan adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah penyembuh. So tidak heran pelayanan Tuhan Yesus sepertiganya adalah pelayanan kesembuhan. Dan mau tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kali menciptakan rumah sakit adalah orang Kristen. Dulu waktu orang sakit tinggalnya di rumah. Tapi setelah di abad pertama orang Kristen semakin hari semakin banyak dan mereka berpikir punya ide, oh saya mau bikin rumah sakit. Jadi akhirnya orang Kristen terkenal sama keramah tamahannya ya, hospitality-nya terkenal. Makanya rumah sakit sekarang namanya
hospital. Karena orang Kristen yang pertama kali menggagaskan. Dan pelayanan gereja-gereja dari dulu mau sampai sekarang juga itu kebanyakan itu mendirikan rumah sakit. Saya di sini lahir di rumah sakit didirikan oleh gereja, katakan. Saya ini lahir di Bandung. Siapa orang Bandung di sini? Nggak ada. Oh, ada juga. Saya lahir di Santo Borromeus, ya, rumah sakit yang didirikan oleh gereja. Anak saya yang paling kedua lahir di New York Presbyterian, gereja juga. UPenn itu sebenarnya dibangun oleh gereja juga. So intinya begitu, kesembuhan datang dari itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lagi lebih dalam mengenai pembahasan ayat tadi, kita harus tahu mindset yang benar mengenai kesembuhan. Ada mindset yang salah, ada yang mindset yang benar, ada mindset yang hoax, ada mindset yang kebenaran. So pagi hari sebelum saya masuk, saya mau bagikan 3 hal mindset yang salah mengenai kesembuhan. Mindset yang pertama yang salah mengenai kesembuhan adalah pemberian kita bisa mendatangkan kesembuhan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Pemberian kita itu tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan berikan kesembuhan itu cuma-cuma. Ada amin. Bagi yang percaya, kita nggak perlu harus menyokong Tuhan dengan pemberian kita. Enggak. Di Kisah Para Rasul ada cerita namanya Simon. Simonnya bukan Simon Petrus, tapi Simon tukang sihir. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu mungkin Simon si dukun, ya. Jadi dia dapat uang karena begitu, karena dia pakai trik-trik gitu kan, pakai apa placebo effect, hipnotis atau gimana pun caranya seolah-olah sembuh. Dan akhirnya nggak sembuh beneran, bohongan ya. Makanya di Indonesia dukun aku ya, karena menawarkan kesembuhan. Tapi di Kisah Para Rasul itu si Simon tukang sihir itu kagum dan terheran-heran dengan pelayanan murid-murid Yesus. Pelayanan murid-murid Yesus benar-benar sembuh. Akhirnya si Simon si tukang sihir itu menghampiri murid Yesus. Dia bilang, gimana caranya? Saya mau belajar dong. Dia bilang apa? Si Simon si tukang sihir, bayar berapa? Supaya saya bisa dapat ilmu. Murid-murid Yesus bilang apa? Celakalah kau dengan uang. Karena apa? Uang kita tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Maksudnya tidak bisa mendatangkan kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan itu mutlak wewenang dari Tuhan. Dan yang kedua, mindset juga yang salah yang kita harus lihat adalah orang Kristen harus selalu sehat. Enggak. Itu salah. Orang Kristen gak selalunya harus sehat. Rasul Paulus, dia kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab 2 Korintus, dia bilang ini, dia berdoa ada duri dalam daging, betul? Duri di dalam daging itu ibaratnya penyakit. Kita nggak tahu penyakitnya apa, tapi itu sangat menyakitkan. Tapi apa ini Rasul Paulus doakan? Dia berdoa ya, berdoa berapa kali? 1 kali? Dia berdoa 2 kali? Dia berdoa 3 kali. Dia minta Tuhan tolong angkat sakit ini. Tapi Tuhan bilang, sudah cukuplah kasih karunia, sebab dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Seorang Kristen sakit, gak selalu harus sehat. Karena apa? Kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini. Tubuh yang fana ini kita rawat segimanapun juga pasti akan mengalami penurunan. Nanti ketika Yerusalem yang baru itu datang dan kita diberikan tubuh yang baru, katakan tubuh yang baru, yang barulah kita akan pernah sakit. Sampai saat itu tiba, kadang-kadang kita sakit, tapi it's okay. Kalau kita sakit, kita tahu siapa yang kita andalkan. Kita andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, mindset yang salah yang juga kita harus tahu adalah mujizat itu hanya ada di zaman Alkitab. Salah, mujizat itu ada sekarang. Karena apa? Tuhan Yesus itu sama dari dulu, sekarang, dan sampai akan datang. Banyak orang bilang mujizat itu cuma ada dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar, Bapak Ibu Saudara bisa bilang itu salah. Karena mujizat itu nyata dari dulu, sekarang, sampai akan datang.
Bilang kiri kanan, mujizat itu. So, mari kita kembali ke ayat ini. Di Yohanes 5 ayat 5. Yesus melihat dia berlari di sana dan tahu bahwa dia sudah lama sekali sakit, dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika saya renungkan ini, dua hal yang masuk ke dalam pikiran saya. Respon normal, sekali lagi, respon normal orang yang sakit kalau ditanya mau sembuh, jawabnya apa Pak Yusuf? Mau ya. Tapi orang ini jawabnya apa? Dijawabnya begini, Tuhan, tidak ada yang menurunkan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila ada yang menurunkan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. So, sedikit berbeda ya. Respon normal kalau ditanya kamu mau sembuh, dia nggak jawab iya, tapi dia malah mengungkapkan alasan-alasan. Dan kenapa sih Tuhan tanya kamu mau sembuh? Tuhan itu dia berdaulat ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia harus tanya? Kalau dia mau sembuh, sebenarnya bisa ya, langsung aja sembuhin, betul ya? Kenapa harus ditanya? Maukah engkau sembuh? Yang pertama yang saya sadari, oh ternyata dari hal ini Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya terhadap orang. Tuhan ini mau memberitahu bahwa kalau kamu sembuh nih ya, itu karena aku. So Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Maksud Tuhan, dia ingin merubah mindset orang ini, dirubah sehingga orang ini tahu. Dan Yesus bilang apa? Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Ia bangun, ia mengangkat tilam, dan ia berjalan. So, nomor dua, Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan juga adalah ternyata cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Amin. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Kehendak si orang yang tadi, yang lumpuh tadi, ketika ditanya mau sembuh, oh berarti di pandangan dia, di pikiran dia, oh kalau sembuh berarti saya harus ke kolam tadi. Saya harus ke kolam dan airnya harus keluar gitu dan kena, dan baru saya sembuh. Tapi cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Cara manusia berkata demikian, tapi Tuhan dia sanggup melakukan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bisa pikirkan atau kita bayangkan. Dan Tuhan kita Tuhan yang sama. Lagi dengan Tuhan kita Tuhan yang sama. Sanggup, Bapak Ibu Saudara. Orang sakit ditanya, respon pertama mau sakit, mau sembuh nggak? Dia nggak jawab, mau. Respon normal kedua ketika ditanya mau sembuh nggak? Apa sembuh kira-kira? Gimana caranya? Betul? Iya kan? Kalau ditanya mau sembuh nggak? Gimana caranya? Caranya kan? Saya di sini mau sembuh, katakan sembuh dari kesulitan finansial. Ditanya mau sembuh nggak? Jawab aja belum mau. Atau kalau ditanya mau sembuh nggak? Caranya gimana? Belum. Tapi orang ini enggak. Karena apa? Harus digaris bawah. Dia sudah sakit selama berapa tahun? 38 tahun. Jadi bayangkan, udah terbiasa dengan sakitnya. Kalau orang udah terbiasa dengan sakitnya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dia sudah nggak sadar bahwa dirinya sakit, betul? Dan kadang-kadang dia sudah nggak mau sembuh lagi. Ya, udah biasa itu. Siapa di sini nggak suka minum obat? Ada yang suka minum obat. So, Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Respon normal yang kedua ya kita tanya. Ya, saya percaya ini juga bukan berkaitan dengan kesembuhan kita secara fisik, tapi kesembuhan dalam berbagai macam hal bisa dipraktikkan. Kadang kita nggak tanya. Saya jujur juga bertanya, berefleksi juga sama diri kita. Kapan kita terakhir kali bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana sih caranya saya sembuh? Gimana sih caranya saya bisa melewati pencobaan-pencobaan hidup ini? Bagaimana kita caranya kita bisa lewati berbagai masalah? Kita jangan tanya, betul? Saya mengakui, kita biasanya kayak gimana sama Tuhan? Kita udah siapin proposal, betul ya?
Tuhan tolong, caranya gini ya Tuhan ya, A, B, C, D, E, sampai Z itu tulis. Terus kita bawa semua Tuhan, Tuhan tolong tackle proposal. Bener nggak? Saya akui saya gitu juga. Kadang kita nggak tanya sama Tuhan, tapi kita sudah, oh caranya begini, lagi hidup di Amerika, cepet ya. Karena kita mendahului Tuhan dalam segala hal. Tapi menurut saudara, cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Oleh sebab itu kita harus bertanya. Kalau Tuhan bilang, kamu mau sembuh, kita datang sama Tuhan. Caranya gimana Tuhan? Supaya kita bisa. So dari ayat yang kita baca tadi, saya mau kasih sedikit poin-poin. Dan saya percaya ketika kita berdoa meminta kesembuhan dalam segala masalah aspek kehidupan, kita harus berdoa dan bilang, jadilah kehendak Tuhan. Amin. Jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kalau Tuhan nggak angkat sakit kita, lihat, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik, kita nggak tahu. Cara Tuhan itu melampaui segala akal pikiran kita. Kita cuma bisa lihat sedikit aja, tapi Tuhan bisa lihat semua. Kalau kita hidup dalam iman, katakan iman, kita hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang masuk. Kan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Bahwa hari depan kita perlu dengan apa? Harapan. Harapan itu penting. Orang bisa nggak makan berapa hari? 40 hari tetap hidup bisa ya? Bisa. 40 hari nggak makan tetap hidup. Orang katanya nggak bisa hidup nggak minum 3 hari, bisa. Siapa di sini tahan napas bisa lebih dari 1 menit? Angkat tangan. Bisa ya? Kira-kira. Tapi orang Bapak Ibu Saudara nggak bisa hidup 1 detik pun tanpa yang namanya pengharapan. Orang di Amerika, kita semua tahu, kita punya banyak tantangan. Tapi apa yang membuat kita terus bangun pagi? Harapan. Apa yang membuat kita terus berjuang? Harapan. Ada banyak orang di luar sana udah menyerah dari Yesus, udah nggak ada harapan. Tapi bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bangun pagi, bersyukur kita masih bisa kerja, bangun pagi, ada harapan. So jangan hilang harapan itu. Harapan kita itu sama Tuhan, bukan sama orang. Mau itu sakit penyakit, mau itu apapun permasalahan dalam kehidupan kita, maukah engkau sembuh? Berserah sama Tuhan dan berdoa, jadilah kehendak bukan kehendak. Ya saya mau bagikan 3 poin aja mengenai ini. Dan Tuhan bilang apa? Maukah engkau sembuh? Dia bilang apa? Bangunlah, angkat tilam dan berjalan. Ada 3. Dan saya coba bahas satu persatu mengenai bangunlah. Bangunlah ini dalam bahasa Yunaninya itu egeria. Tapi artinya itu sadar. Dia kayak bangun. Dia coba tepuk kiri kanan, bangun. Dia tidur, bangun. Nah, bangun gitu. Kesadaran nggak mimpi ya. Karena kita suka mimpi di siang bolong ya. Bangun itu sadar. Sadar soal apa sih Bapak Ibu Saudara? Sadar bahwa diri kita sakit. Sadar bahwa diri kita perlu Tuhan. Amin. Sadar kalau misalnya kita tuh perlu pertolongan. Karena banyak orang nggak sadar. Bapak Ibu Saudara, sakit itu ada 2. Ada yang kelihatan, sama ada yang nggak kelihatan. Amin. Kalau kelihatan gampang, dicek aja ini alat apa namanya. Ada yang pernah masuk sini? Semoga nggak ada. Pernah masuk ya? Dia di-scan semuanya. Kelihatan. Banyak cara untuk bisa melihat secara fisik, ya. Mau MRI, mau USG, ultrasound, mungkin yang terjadi kesehatan, ada tes darah, gitu banyak lah. Untuk apa? Bisa mendeteksi sakitnya di mana. Tapi kalau kita nggak cek, ya kita nggak tahu. Ini Bapak Ibu Saudara, memang perlu dicek. Apalagi kalau yang sudah berumur, ya mau ada proses-proses yang memang harus dilewati, gitu kan ya. Kolonoskopi, kayak apa, gitu untuk dicek
supaya apalagi di Amerika preventif ya, semua dicek gitu ya. Tapi kadang-kadang kita pas sebagai orang Asia kan biasa mau ke dokter, bener? Kalau nggak mau ke dokter gimana kita tahu kita sehat atau sakit? Wah tapi feelingnya oke. Namanya feeling. Cek kalau saudara, supaya apa? Biar kita tahu. Nah kalau itu kan fisik ya, kelihatan bisa dilihat. Tapi bagaimana kalau secara psikis, secara mental, kira-kira bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan sih. Dari tingkah lakunya itu kelihatan. Kelihatan. Mental health itu problem paling luar biasa di Amerika ini, khususnya kita perantau. Orang kita perantauan Bapak Ibu Saudara, saya mau garis bawahi ini penting sekali. Kita punya trauma. Trauma apa? Trauma pindah dari Indonesia ke Amerika. Pasti punya. Yang baru datang atau yang udah lama datang pasti ingat pertama kali datang ke Amerika, betul? Ya, pasti ingat trauma-trauma. Dan ini harus disembuhkan, Bapak. Kalau nggak disembuhkan, bahaya anak cucu kita. Nanti transfer. So pastikan kita harus transformasi dengan cara apa? Kita bawa sama kita bawa segala pergumulan. Karena di Amerika nggak mudah bos hidup, bener? Mental health tantangan kita day by day. Dan kalau kita nggak sadar kalau kita punya problem dengan mental health kita, saya punya problem dengan mental health. Saya orang yang dulu pernah didiagnosa severe depression, depresi akut, masih di Indonesia dong, di Amerika, severe depression, saya sampai masuk rumah sakit dan lain-lain. Saya nggak tahu, saya berasa sehat aja gitu. Tapi saya tahu kalau ternyata ada hal-hal yang kurang baik, kurang harus disembuhkan. Dan pindah ke Amerika, ternyata saya masih membawa itu. Kadang-kadang saya punya panic attack, saya harus merasakan panic attack. Karena itu termasuk kesadaran. Itu termasuk salah satu problem dari mental health. Dan gimana caranya kita ini mau dengan kehidupan spiritual kita dalam komunitas, stay in community, dan jangan takut untuk seek medical help. Kadang kita orang Indonesia mungkinnya kalau udah mental health, wah lihat orang gila gitu. Nggak bisa. It's okay, kita semua punya problem. Abis pandemi, saya percaya 90% di ruangan ini mengalami mental health issues. Baik diakui ataupun tidak. Oh saya enggak, ya mungkin enggak diakui atau mungkin 10% enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu kesadaran. Nah akhirnya saya sadar nih, oh saya kalau badan saya nih udah mulai rasa gak enak, feeling udah mulai gak enak, saya harus lihat, ini saya harus ada yang berubah. Dan saya bersyukur, saya ingat dulu kalau di Indonesia saya olahraga seminggu itu bisa 2 kali atau sampai 3 kali. Olahraganya saya suka olahraga main futsal, saya bisa main futsal sudah. Tapi ketika pindah ke Amerika nggak ada orang mau main sama siapa, olahraga sama siapa nggak ada. Lalu saya bergumul, saya sadar ini saya perlu olahraga. Tapi kan olahraga nggak ngasihin duit ya Bapak Ibu Saudara. Emang kalau pemain NBA olahraga nggak ngasihin duit bisa bayarin gitu. Kalau kita olahraga mau gimana nggak ada yang bayarin, betul? Kita kan bukan atlet profesional. Tapi saya mau kasih ingat, ini penting kita sehat. Akhirnya saya lihat, saya berdoa, saya mau punya komunitas yang bisa berolahraga. 2 tahun, 3 tahun berdoa dan bersyukur. Beberapa minggu lalu saya menemukan komunitas basket. Siapa yang suka basket di sini angkat tangan? Hari Selasa di Smith Playground jam 9 pagi. Hari Selasa. So, karena apa? Karena saya sadar kalau saya itu butuh bantuan. Saya itu sadar kalau saya itu perlu olahraga badannya. Bukan cuma olahraga aja, olahraga sendiri kan bisa ke tempat fitness. Tapi ini olahraga dengan bro, dengan sama-sama laki-laki gitu kan beda ya.
Jadi bener-bener testosteronnya terpacu, adrenalin terpacu. Dan sekarang setiap hari Selasa itu hari besar nanti-nantikan selain hari Minggu. Hari Selasa. Dan ada alasan juga ya. Wah, ini kayaknya sepatu basket udah rusak ya, tapi ya ambil baju. So, sadar kalau diri kita itu perlu bantu. Next, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang juga penting. Angkat tilam. Tuhan bilang yang pertama, bangunlah. Berarti kamu harus sadar. Kamu harus sadar apa yang terjadi dalam hidup kamu. Bila kiri kanan, harus sadar. Harus sadar. Harus sadar. Dan yang kedua adalah angkat tilam. Tilam itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Tempat tidur, ya. Tilam itu kalau bahasa Inggrisnya mattress. Tempat tidur. Tiker ya, istilahnya tiker lah. Tapi istilahnya tempat tidur. Artinya apa? Kita harus mau keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau sembuh nih, udah sadar nih ya, udah sadar nih badan ini harus sehat. Tapi kita nggak mau keluar dari zona nyaman, olahraga malas. Aduh, apalagi yang paling susah sebenarnya makanan gitu. Susah kan makan sehat? Ya, makan sehat itu susah. Apalagi saya usaha catering, susah banget makan sehat. Ada yang pork belly gitu. Susah kan makan sehat, godaannya begitu nyata di depan mata saya. Dan ya kalau udah sakit juga jarang ada dari kita juga malas minum obat gitu. Malas minum obat. Olahraga malas minum obat juga malas juga. Gak mau dokter, saya gak mau dengar. Hari ini saya mau ingatkan, bertobat. Kita kiri kanan, bertobat. Angkat tilam, harus mau gak nyaman. Kalau mau sembuh, mau sehat, harus mau gak nyaman. Harus mau keluar dari zona nyaman. Harus mau keluar dari zona nyaman. Ya gak apa-apa lah. Fitness berapa sih? Fitness di Planet Fitness murahnya berapa sih? $20, $10. Ya, ada kursi pijit kan. Atau main mahal dikit, bisa ke LA Fitness, ada kolam renang, ada saunanya. Ya. Tapi intinya apa? Kita mau sehat harus mau keluar dari zona nyaman. Kalau kita nggak mau sehat tapi nggak mau ngapa-ngapain, istilahnya kalau bahasa ini mustahil, nggak bisa harus mau keluar dari zona nyaman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, habis itu saya selesai. Ketika kita Tuhan bilang berjalan, itu berarti meninggalkan. Apa yang harus ditinggalkan dalam kehidupan kita kalau kita mau sembuh? Apa yang harus ditinggalkan? Luka-luka masa lalu kita harus tinggalkan. Masa lalu sudah berlalu. Dalam Tuhan yang baru sudah datang. Kita katakan dengan iman kita, di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus ditinggalkan. Saya sekarang sudah memulai hidup sehat. Mau memulai, saya harus tinggalkan. Sulit, tapi ya saya harus bilang, saya jualan catering gorengan. Ya, tapi saya berusaha untuk gak makan gorengan. Karena gorengan kan jajanan. Jajanan itu oke sekali-kali. Makanya saya katakan, ini orang kok gorengan berduit tiap hari. Harus mau meninggalkan pola yang tidak baik. So dulu Bapak Ibu Saudara, saya ini kurus banget dulu. Kurus banget. Sekarang gara-gara di Amerika mungkin jadi bertambah. Dulu saya kurus. Tapi kurus bukan karena apa-apa. Karena saya ini waktu dulu nih sebelum bertobat, saya orangnya suka ngantri. Suka hangout sama teman-teman. Dan yang saya bawa hangout ke favorit saya adalah beli yang namanya Marlboro. Sehari bisa satu bungkus sampai 2 bungkus. Marlboro di Indonesia murah ya, di sini mahal. Tapi saya tahu, saya ingat ketika saya sakit, saya batuk-batuk masih merokok juga saya nggak peduli. Tapi saya
saya tahu kok kayaknya saya harus tinggalkan kebiasaannya. Tapi bukan cuma kebiasaannya harus ditinggalkan, mau nggak mau lingkaran pergaulannya pun harus ditinggalkan. So saya dulu itu anak band, saya anak band. Saya dulu sebelum jadi pendeta, sebelum jadi full time di gereja, saya ini suka main di kafe-kafe. Di Bandung tuh banyak kafe ya, itu kan ya, saya kurus ya. Kurus karena apa? Hobinya begadang, saya hobinya begadang, nongkrong sama teman-teman gitu kan ya. Dan dulu di Bandung kan enak ya, kalau di Bandung ini pegunungan gitu ya. Wah, kalau sama teman-teman, kemana nih? Ini nongkrong ya, ke tempat favorit. Oh pasti favorit saya itu seminggu itu bisa bir hitam itu bisa 610. Karena aku sukai nongkrong, bir sama rokok, luar biasa. Tapi nggak berlangsung lama, karena mungkin fun ya, out gitu kan ngobrol gitu. Tapi ada efek sampingnya. Stresnya mungkin berkurang sedikit ya, tapi ada efek samping. Yang kayak gitu ada efek samping, katakan efek samping. Karena mungkin cuma sementara, tapi efek sampingnya bisa lanjut. Dan saya akhirnya saya tinggalkan kehidupan itu, bukan apa-apa karena saya tahu kayaknya nggak sehat menurut saya. Sampai sekarang, karena saya dulu kehidupannya seperti itu, saya sering sakit lah pokoknya. Sampai saya ini pernah kena hepatitis liver. Sekarang saya udah kena liver saya udah pernah kena hepatitis B. Jadi saya udah nggak bisa donor darah karena kehidupan lama seperti itu. Efeknya sampai sekarang, biar saya sudah bertobat, saya sudah meninggalkan, tapi efeknya sampai sekarang. Nah sekarang justru saya udah nggak bisa banyak-banyak minum. Kita di ALC kalau perjamuan pakai anggur beneran gitu. Tadi saya udah bilang, lu jangan banyak, sedikit aja. Karena saya udah nggak bisa minum lebih dari 1 glass of wine, udah nggak bisa. Karena apa? Bawaannya pusing. Minum bir satu udah cukup, udah nggak bisa. Karena udah badannya udah nolak. Karena apa ya? Udah nggak bisa. Karena apa? Karena itu efek samping. So saya encourage kita semua, jangan ambil shortcut, ya. Tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Kalau kita mau sehat, sadari kalau kita punya problem dengan health kita, baik physical or mental, dan gimana pun caranya, ya kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Supaya kita mau sembuh, kita harus mau bayar harga. Katakan bayar harga. Kita harus bayar harga. Oke, saya mau set up gym. Oke, saya mau hari apa tadi? Selasa pagi jam 9 di street playground main basket. Nanti ketemu saya sama Pak Haris. Olahraga penting, makan sehat. Saya punya catering namanya gorengan princess, gorengan. Jangan belanja sering-sering belanja saya. Itu oke, demi kesehatan. Tapi kalau jajan boleh. So itu Bapak Ibu Saudara yang saya mau bagikan. Yang terakhir adalah kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Dan sekarang tanya, Pastor, masih nggak sih kepikiran untuk kembali? Kita mulai lagi stres, pasti ada. Lagi stres tuh kayaknya, ya kalau apa? Jeritam. Apa? Jenggot. Karena udah nggak bisa loh, udah nggak bisa. Tapi udah nggak bisa. Minum juga udah nggak bisa. Tapi yang occasional, maksudnya kalau ada yang nawarin ya, out of respect gitu kan kita ngomong. Justru udah. Tapi ya itu, kita harus tinggalkan kelompok-kelompok yang membawa kita ke gaya hidup yang tidak sehat. So pertanyaannya, maukah kita sembuh? Amin. Amin. Mau ya? Maukah kita sembuh? Mau. Bagaimana caranya? Berdoa sama Tuhan. Minta cara yang terbaik. Kalau Tuhan bilang pergi ke dokter, pergi ke dokter. Jangan pakai
kan di mana kulit gadisnya? Ya, copotan tadi. Gak bisa bahasa Inggris, nanti ada yang translate ya. Pak Aldo yang translate. Sama istri saya juga translate di sini. Jangan sampai kita nggak mau untuk konsultasi. Ya, konsultasi gratis. Tapi mau sehatnya harus bayar. Bukan pakai uang, tapi pakai usaha kita untuk mau sehat. Tinggalkan zona nyaman kita dan bayar harga. Amin Bapak Ibu Saudara, turunkan kepala kita. Bapa surga, hamba-Mu terbatas dalam banyak hal, tapi biarlah Roh-Mu Tuhan yang tak terbatas, Roh-Mu Tuhan yang sanggup Tuhan menembus relung hati kami, sehingga kami boleh sadar apa yang harus kami perbaiki. Ketika kami sakit mungkin secara fisik, sakit secara mental, sakit secara psikis, pagi hari saya mau berdoa, Tuhan berikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam kesehatan, baik secara jasmani maupun secara psikis, secara mental, pagi hari mari bawa ke dalam kakinya Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau sembuh. Bapak Ibu Saudara yang mau sembuh pagi hari, boleh taruh tangan kanan ya. Tuhan, terima kasih buat setiap tangan-tangan-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah kami taruh di dada kami. Pagi hari saya mau ambil komitmen Tuhan. Tuhan, saya mau sembuh. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, tapi saya mau sembuh. Sembuhkanlah aku Tuhan. Saya nggak mau pergi sampai Tuhan sembuhkan. Dan ketika Tuhan bilang bangun, angkat tilammu dan berjalan, saya pagi hari juga mengambil komitmen untuk memulai gaya hidup yang sehat. Saya mau meninggalkan gaya hidup saya yang tidak sehat. Saya mau memulai gaya hidup yang sehat. Pagi hari ini saya mau ambil komitmen itu Tuhan. Dan kami mau melihat mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Oleh bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Dan saya terima kesembuhan itu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pastor. Sekali lagi beri tepuk tangan buat perjamuan kudus pakai anggur beneran, kita tak panas. Dengan kita perjamuan kudus pakai anggur beneran. Amin, saudara. Ada yang mau begitu boleh. Ada request nanti ya Pastor. Oke, mari saudara kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita yang kita mau tutup pakai pagi hari ini. Bagi yang belum terima amplop, untuk amplop boleh angkat tangan. Kalau sudah siap, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau terus akan bekerja di dalam setiap hati kami, kehidupan kami, mengubah kehidupan kami, melayani kami, menyembuhkan kami, dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Benih yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Benih itu akan berkembang, bertumbuh, berkuat kehidupan kita. Terima kasih kami memuji Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yang dipuji bagimu Tuhan. Yang dipuja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan,
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin Tuhan, namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Kami mengangkat amplop kami dan tangan kanan kami Tuhan. Kami mengangkat berkat financial yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kau ajari kami untuk kami melekat hati kami tidak kepada mammon Tuhan, tidak kepada financial kami, tapi kepada pemberi financial itu sendiri Tuhan. Ajari kami untuk kami hanya melihat segala sesuatunya adalah datang daripada-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, setiap orang-orang yang mempersiapkan berkat financial ini dan mengembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Biar Tuhan ada Engkau di dalam kehidupan mereka, biar nama-Mu terus ditinggikan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka diberkati sehingga orang melihat Tuhan ada Yesus dan orang akan datang kepada-Mu lewat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas pekerjaan yang kami miliki Tuhan. Berkati semua anak-anak di sini yang belum bekerja sekalipun Tuhan. Berikan mereka terus sukacita, penghiburan Tuhan. Engkau yang sendiri yang akan berikan, sediakan pekerjaan yang terbaik Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau pakai Tuhan berkat keuangan ini untuk pekerjaan-Mu semakin lebar di tempat ini dan di luar sana. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Saudara pulanglah, keluarlah dari tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita semua dengan otoritas yang dari surga saat ini. Tuhan menyinari kita semua dari surga, memandang wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus selalu melihat, memandangkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita semua damai sejahtera, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan boleh berhasil. Dan banyak orang-orang di luar sana melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan itu kita. Saudara, pagi hari ini saudara, mari saya undang saudara untuk kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa, terima kasih setiap kami keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang baru yang diubahkan oleh Engkau, sehingga nama Tuhan dimuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, dari Tuhan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya katakan